Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansyah dari NIM C0D02105 Akuntansi Perpajakan. Sini saya akan membahas tentang konsep investasi jangka panjang. Konsep investasi jangka panjang. Pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan sekuritas yang tidak mudah diperdagangkan dan dia lakukan dalam jangka waktu yang lama atau dilakukan dalam jangka waktu yang lebih siklus normal operasi perusahaan. Investasi jangka panjang bukan merupakan suatu dana yang cepat. Investasi jangka panjang biasanya dicatat pada biaya perolehan. Tetapi jika terjadi penurunan yang tidak bersifat sementara dalam penilaian investasi jangka tersebut, nilai tercatat dikurang untuk mengurangi penurunan tersebut. Tujuan investasi jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedia bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Investasi pada obligasi merupakan surat pinjam, ya, uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberi penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan kalau diterima. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau penyertaan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan maksudnya. Investasi dalam saham dapat untuk tujuan jangka pendek, investasi lancar, atau tujuan jangka panjang keuntungan dalam bentuk saham. Investasi pada surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga lain, misalnya warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskon pada jenis surat berharga itu. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkot komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat itu. Investasi dalam aktiva lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aktiva lain-lain, misalnya tanah dan bangunan seperti properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi itu dimaksud untuk keperluan ekspektasi masa yang akan datang. Penghasilan dari investasi itu pada umumnya merupakan penghasilan kena pajak. Begitu juga dengan keuntungannya. Apabila investasi itu dijual, misalnya investasi pada tanah dan bangunan, penghasilan dari investasi tersebut ataupun keuntungan dari penjualan investasi tersebut merupakan penghasilan kena pajak. Investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu. Pada itu dalam bentuk misalnya untuk pelunasan utang, dalam kurung obligasi, saham preferen, atau pembeli aktiva dalam sehubung dengan ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, dengan pembentuk dana cadangan, reklamasi, perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Ada banyak pilihan bagi perusahaan untuk menetapkan bentuk investasi jangka panjangnya. Ada perusahaan yang memilih investasi pada tanah dan bangunan bukan operasi perusahaan yang disebut dengan investasi properti. Ada juga yang memiliki investasi dalam bentuk tabungan dan deposito atau pilihan investasi yang lain, yaitu pembelian saham atau obligasi. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.